Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 37 Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri dengan NIM 24209465. Nomor UKG 327564003261. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. SMP luar biasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Erlan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kali kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Erlan. Semuanya berdiri, Ibu akan mengecek kedisiplinan, kerapihan yang ada di dalam kelas. Coba anak-anak berdiri semua, dicek ya. Apakah ada sampah? Ya. Ini nak, bajunya biar rapi, dikancingin. Coba dikancingin nak. Ya. Udah tidak ada sampah di lantai anak-anak? Nah, kalau tidak ada, berarti kalian duduk kembali ya. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Aidina ada? Iya. Alisha? Iya. Ataya? Iya. Kansa Nur? Kansa Tania? Iya. Japira? Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir untuk mengikuti pelajaran. Di sini ya sudah ada tata tertib kedisiplinan. Berarti kalian di dalam kelas tidak boleh ngobrol, bercanda, karena sudah ada kesepakatan kalau belajar berarti harus disiplin. Ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, berarti anak-anaknya harus berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kan anak-anak duduk ke tempat bangkunya masing-masing. Anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya materi tentang apa? Iya. Iya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Apa saja tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Siapa? Ya, Erlan? Penciptaan alam semesta, terjadinya siang dan malam, dan terciptanya kehidupan dan kematian. Iya, luar biasa. Tepuk tangan, Erlan. Di sini ya,
Apa sih malaikat itu? Ada yang bisa? Malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka disebut dalam berbagai agama dan untuk menjalankan tugas berbagai agama. Iya, bagus. Apa sih tugas-tugas malaikat yang mencatat amal perbaikan? Ayo, Bu. Iya, Tugas malaikat diantaranya adalah menyampaikan wahyu dari Tuhan, menjaga manusia, mencatat amal perbuatan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. iya, bagus. Semuanya bisa menjawab. Ya, ya. Semuanya berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang teramal, bertokoh yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silahkan duduk semua. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupannya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter yang positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Sudah dibuatkan kelompok sesuai dengan asesmen diagnosis. Ya, kalian sudah dibuat 4 kelompok. Dari 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, sini Ibu akan memutarkan video. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, kali ini kita masih belajar materi pelajaran 7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah dengan subtema mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Qudus atau bisa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. 2 malaikat ini bertugas menanyai manusia yang alam kubur, yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara kasar, keras, dan menyeramkan. Terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga dan menyambut kedatangan orang-orang beriman untuk memasuki. Nah, anak-anak, demikianlah tadi 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, tadi ya dalam video tersebut ya, kalian sudah memahaminya? Sudah. Apa saja tugas-tugas malaikat ya yang kalian tahu? Iya, Yasmin. Di antaranya ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada malaikat Israfil yang tugasnya menyimpulkan Allah, juga ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya bertanya di dalam kubur. Ya, bagus. Ibu akan menanyakan kembali. Malaikat apa yang meniup sasakala? Iya. Iya, betul. Israfil. Di sini ya, Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Ya. Pengertian iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati. Yaitu malaikat itu yang diciptakan dari nur ilahi. Nama tugasnya. Namanya siapa? Jibril. Berarti menyampaikan wahyu. Ya. Mikail berarti tugasnya menurunkan rezeki. Israfil berarti tugasnya meniup sasakala. Israel berarti tugasnya menyabut nyawa. Ada sifat-sifat malaikat. Ada 10 sifat-sifat malaikat. Ya, selalu taat, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jenis ya berjenis kelamin ya. Tidak berjenis kelamin ya. Tidak laki-laki dan tidak perempuan.
Nah, ada hikmah kepada malaikat. Langkah-langkahnya iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati, memahami tersebut, mengambil hikmahnya, dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada hikmah kepada malaikat dengan berikut ya. Satu, menyadarkan kita kebersihan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat, keadaan dan tugas malaikat yang memerintahkan perintah dalam hati manusia ya. Akan timbul rasa tenang. Nah, kita kalau tenang bagaimana perasaan kita? Ya, pasti akan tenang. Nah, yang keempat, akan menambahkan rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kalian kalau sudah sholat 5 waktu, bagaimana perasaan kaliannya? Lah, nyaman, tenang, tentram. Ya, jadinya pikirannya selalu jernih dan bagus ya. Di sini kalian harus ada kerjasamanya dengan teman agar mengerjakan tugas kelompok cepat selesai. Waktunya 10 menit. Nah, di sini ada nama-nama malaikat dan tugasnya ya. Yang kedua, nama malaikat, tugasnya dan sifat-sifatnya ya. Kalian tadi sudah Ibu menayangkan ya tentang PowerPoint, pasti kalian menyimak apa yang Ibu sudah dijelaskan. Paham? Terima kasih ya, Ibu akan membagikan. Iya, sama-sama. Bagaimana? Udah bisa menjawabnya, Nak? Bisa, Ibu. Iya, ada kendala di mana? Tidak ada. Ya, terima kasih. Berarti sudah mengerti. Ya. Kelompok Erlan, bagaimana? Sudah ya, penjelasan dari Ibu sudah mengerti berarti ya? Iya. Bagaimana kesulitan dalam mengerjakan soal-soal? Ada kesulitannya? Tidak ada. Berarti kalian sudah mengerti. Ini kelompok ini bagaimana? Sudah selesai semua anak-anak? Belum. Iya. Ya, berarti harus tiap kelompok itu harus ada kerjasamanya dengan teman. Iya, bagus. Berapa soal lagi, Nak, yang belum? Satu lagi, Bu. Satu lagi, iya. Kerjakan ya. Iya, sudah. Iya, nanti dulu. Yang kelompok 4 sudah semua? Mau selesai, iya. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai, luar biasa ya. Udah semua? Iya. Kalau sudah semua, kelompok akan memprestasikan ya. Kelompok 1 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas yang diberikan pada kali ini. Yang pertama ada nama malaikat, tugas dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Ridwan, yaitu tugasnya adalah menjaga pintu surga. Yang ketiga ada malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa. Yang keempat ada malaikat Munkar, yaitu menanyakan soal-soalan di dalam kubur. Dan yang terakhir ada malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan. Selanjutnya ada sifat-sifat malaikat yang akan dijelaskan oleh Alisa. Sifat-sifat malaikat ada 5. 1. Tidak berjenis kelamin. 2. Tidak makan dan minum. 3. Selalu taat kepada Allah. 4. Selalu bertasbih. 5. Dibuat dari nur atau cahaya ilahi. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mengenal nama-nama malaikat beserta tugas dan sifat-sifatnya yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami kerjakan. Di sini ada nama-nama malaikat, beberapa di antaranya, dan juga tugas-tugasnya. Yaitu malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Lalu ada malaikat Mikail yang tugasnya menyampaikan rezeki pada umat manusia. Lalu ada malaikat Israil yang tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Lalu ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala pada hari akhir atau hari kiamat. Lalu ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. Lalu ada sifat-sifat malaikat yang akan disampaikan oleh Aidina. Sifat-sifat malaikat: 1. Senantiasa taat pada Allah. 2. Tidak memiliki hawa nafsu. 3. Dapat berubah wujud. 4. Memiliki kecepatan yang luar biasa. 5. Tidak makan dan minum. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Ya, coba ke depan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan rezeki. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama sebagai tanda hari kiamat terjadi dan yang kedua sebagai tanda hari kebangkitan. Yang keempat ada malaikat Israil yang bertugas untuk mencabut nyawa. Dan yang kelima ada malaikat Munkar untuk menanyakan ruh di dalam kubur. Malaikat Munkar bertugas bersama malaikat Nakir. Sekian hasil diskusi dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Di sini Ibu sudah melihat tiap kelompok ya. Dengan presentasinya tiap kelompok pasti berbeda-beda ya. Berarti kalian sudah jelas ya, sudah bagus, sudah memahami ya di dalam diskusi ini. Tepuk tangan semua. Ya. Selanjutnya kita perlu lebih semangat lagi belajar, berarti ada breaking ya. Ayo lebih semangat goyangnya. Relax. Ya, terima kasih ya, duduk kembali ya. Ya, berarti udah luar biasa dengan breaking ini ya, lebih semangat ke pembelajarannya. Di sini ya, Ibu akan membagikan lagi ya lembaran kerja peserta didik yang kedua. Ya. Berarti di sini kalian harus di sini ada nama malaikat, ayatnya, terjemahannya dan perilakunya. Tadi di materi sudah
dijelaskan oleh Ibu. Paham? Ya, di sini Ibu akan membagikan lembaran kerja yang kedua atau disebut dengan lembaran kerja pendidik peserta kedua. Ya, ini Ibu akan membagikan lembaran soalnya. Apabila di dalam lembaran soal tersebut tidak jelas perintahnya, boleh menanyakan ke Ibu. Ya, takutnya di dalam lembaran soalnya salah ketik apa-apa ya, berarti harus bertanya. Jangan ada, ya, ya. Ini yang perilaku dalam kehidupan itu maksudnya sesuai nama malaikat yang ada. Iya, sesuai dengan nama malaikat. Bagaimana, Yasmin, kendalanya? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada, ya. Terima kasih. Kelompok 1, bagaimana, ada kendala masalah? Ya, udah. Berarti sudah paham ya. Lanjutkan, ya. Kelompok 2, ada kendala di pengisian? Tidak ada, bagus. Lanjutkan ya. Kelompok 4, ada kendala dalam pengisian lembaran kerjanya? Tidak ada, bagus. Lanjutannya. Berarti sudah semuanya selesai. Ya. Udah ya? Berarti presentasikan lagi. Ya, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 102. Terjemahannya, katakanlah Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman menjadi petunjuk. Berlaku dalam kehidupan. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berzikir dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kesimpulan pada tugas kita kali ini adalah kita harus memahami nama malaikat, ayat, terjemahan, serta kita harus mencontohkan dalam perilaku kita yang baik dalam sehari-hari. Sudah, itu aja presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau misalnya kami ada salah-salah kata atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang diberikan. Di sini ada nama malaikat, ayat yang tercantum di dalam Al-Quran, terjemahannya, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada malaikat Jibril, tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 102 yang terjemahannya, katakanlah Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku dalam kehidupan yaitu taat kepada Allah, selalu berzikir, menyebarkan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu melihat setiap kelompok luar biasa dengan semangatnya ya, penjelasannya lebih jelas,
terus kekompakan tiap kelompokannya bagus, ya menyampaikannya bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Dari kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini bahwa sebagai manusia harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat saja patuh dan taat kepada perintah dan tugas-tugasnya. Makanya sebagai manusia ya harus apa sih tugas manusia? Harus bagaimana? Berarti harus menjalankan sholat 5 waktu. Harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, di sini ada malaikat yang harus berbuat baik. Ya, malaikat apa? Yang harus berbuat baik itu? Yang mencatat amal kebaikan. Malaikat apa? Iya, malaikat raqib. Jadinya sebagai manusia harus berbuat baik. Jadinya di sini ada tugas-tugas malaikat, ya. Jadinya kita harus memahami isinya, ya. Sifat-sifatnya. Tadi sifat-sifat malaikat. Berarti apa saja sifat-sifat malaikat? Tidak makan dan minum. Yang kedua, iya, tidak mempunyai hawa nafsu. Yang ketiga, iya, jadi apa? Menciptakan nur cahaya. Yang kelima, tidak berjenis kelamin. Yang sini ada Jibril, berarti menyampaikan wahyu. Tempel di sini, paham? Sampai selanjutnya. Ya. Iya, betul ya. Berarti kalian sudah memahami tugas-tugasnya dan malaikat-malaikatnya sudah jelas. Ya, makanya ibu mencoba. Ternyata luar biasa, bagus semua jawabannya. Tepuk tangan. Nah, setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Ada yang bisa? Ayo, iya, Erlin. Perasaannya? Merasa mengerti tentang definisi malaikat, seperti apa itu malaikat, sifat-sifatnya, dan nama-nama malaikat yang tercantum dalam Al-Quran. Iya, bagus. Apa hikmahnya dari pelajaran ini? Kita bisa mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Iya. Kita bisa melakukan perilaku yang lebih baik lagi, yang seperti kita meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran selanjutnya apa? Iya. Iya, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Luar biasa. Berarti pembelajaran yang akan datang kalian sudah memahaminya. Ya. Selanjutnya kita sudah selesai ya berdoa ya dipimpin oleh Erlan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak-anak semua ya bahwa pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.